Selamat malam dan salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan video renungan malam, renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan. Berharap saudara semua diberkati melalui renungan firman Tuhan. Jika saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini, supaya setiap hari saudara bisa diberkati melalui firman Tuhan dan setiap hari saudara didoakan, maka lihatlah tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara, supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru melalui channel ini. Kalau saudara diberkati melalui renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, maka saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera malam hari ini. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur kami punya kesempatan kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, berfirmanlah kepada setiap kami, berbicaralah, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan rencana-Mu, supaya kami memahami rencana dan kehendak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami buka hati kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang alasan hidup beribadah kepada Tuhan. Saudara, di dunia ini ada begitu banyak orang yang hidup beribadah. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah mereka punya alasan yang benar hidup beribadah kepada Tuhan? Dan bagaimana dengan saudara? Apakah hari ini saudara hidup beribadah kepada Tuhan? Dan kalau saudara hidup beribadah kepada Tuhan, apakah saudara punya alasan yang benar beribadah kepada Tuhan, saudara? Karena terlalu banyak orang yang hidup di dunia ini beribadah hanya ikut-ikutan, beribadah untuk tujuan yang salah. Itu sebabnya malam hari ini saya rindu kita belajar bersama supaya dalam ibadah kita tidak salah alasan sehingga ibadah kita menjadi sia-sia saudara. Di dalam hidup ini salah satu yang paling penting, bahkan yang terpenting adalah ibadah kita. Jika hal yang terpenting kita lakukan dengan alasan yang salah, betapa ruginya saudara. Itu sebabnya mari kita belajar apa alasan yang benar kita hidup beribadah kepada Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita malam hari ini adalah dari Yosua pasal yang ke-24 mulai ayat 14 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai ayat 28. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan
yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita di sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab Dialah Allah yang kudus. Dia Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing. Maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepadamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, "Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah." Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata, "Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan." Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu Yosua melepaskan bangsa itu pergi masing-masing ke milik pusakanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Yosua pada masa tuanya, di mana dia sadar, dia tahu bahwa dia tidak akan lama lagi memimpin bangsa itu karena usianya yang sudah sangat lanjut. Maka Yosua ini sebagai pemimpin yang baik, dia kumpulkan semua para kepala-kepala suku-suku Israel, dan kemudian dia ingin memastikan betul bahwa mereka hidup beribadah, dan mereka sadar betul kenapa mereka harus hidup beribadah. Karena kebiasaan orang Israel berkali-kali terjadi adalah ketika mereka berada di zona nyaman, mereka seringkali jatuh. Mereka menyembah berhala. Ketika mereka berada di tengah-tengah bangsa asing, seringkali mereka juga ikut tercemar. Ketika pemimpin mereka tidak bersama mereka, mereka juga jatuh. Salah satu contoh misalnya ketika Musa ada di atas gunung, akhirnya orang Israel menyembah berhala di bawah gunung itu. Sering kali terjadi itu kepada orang Israel, sehingga di masa tua Yosua, dia mau pastikan bahwa bangsa itu mengambil komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Dan salah satu langkah yang diambil oleh Yosua di sini saudara adalah dia mau menyadarkan mereka tentang alasan beribadah. Sehingga jika mereka sadar akan alasan tersebut, mereka akan tekun beribadah kepada Tuhan. Dan itu juga yang saya rindu kita belajar saudara. Apa sebenarnya alasan kita harus beribadah? Dan sebenarnya kita juga akan belajar di sini bagaimana cara kita beribadah. Cara ibadah seperti apa yang dituntut oleh Tuhan dari kita. Nah, di ayat 14 dikatakan, "Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia." Ibadah yang diinginkan, ibadah yang diperintahkan Yosua kepada umat Israel adalah ibadah yang disertai takut akan Tuhan, ibadah yang disertai dengan ketulusan dan keikhlasan, dan ibadah yang disertai dengan kesetiaan. Itulah kualitas ibadah yang diharapkan oleh Yosua dimiliki oleh orang Israel. Mereka beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan dengan keikhlasan.
dan mereka beribadah kepada Tuhan dengan kesetiaan. Demikian juga kita hari ini, saudara. Mungkin setiap saudara hari ini sedang hidup beribadah kepada Tuhan, tapi menjadi perenungan bagi kita adalah kualitas ibadah kita hari ini seperti apa? Apakah ibadah kita hari ini benar-benar merupakan ibadah yang disertai takut akan Tuhan? Ibadah yang disertai dengan keikhlasan, bukan karena alasan tertentu, bukan karena dorongan tertentu, tetapi keikhlasan beribadah kepada Tuhan dan kesetiaan. Saudara, terlalu banyak orang yang beribadah tanpa rasa takut akan Tuhan, lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Itu seringkali terjadi. Begitu banyak juga manusia beribadah tanpa keikhlasan. Kenapa beribadah? Karena sianu, karena ini, karena itu, karena segan dan sebagainya. Bukan didasari keikhlasan kepada Tuhan. Dan begitu banyak juga orang yang beribadah tanpa kesetiaan. Kondisi keadaan sangat mempengaruhi dia beribadah atau tidak. Beribadah bagi dia itu tergantung mood pribadinya. Tetapi di dalam perikop ini, Yosua menegaskan bahwa kualitas ibadah yang harus dimiliki oleh umat Tuhan adalah kualitas ibadah yang disertai takut akan Tuhan, disertai keikhlasan, dan disertai dengan kesetiaan. Ibadah seperti apa yang saudara miliki hari ini? Kualitas ibadah saudara bagaimana hari ini? Apakah benar-benar takut akan Tuhan? Ibadah yang disertai dengan keikhlasan di hadapan Tuhan dan ibadah yang setia di hadapan Tuhan. Lalu kemudian selanjutnya ayat 15, saudara. Yosua memberi tantangan, tetapi jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Di sini Yosua memberi penegasan dan teladan, saudara, di mana dia menegaskan bahwa ibadah itu pilihan, bukan atas dorongan dari pengaruh eksternal atau orang lain yang menjadi alasannya. Bukan, ibadah itu adalah pilihan. Itu sebabnya Yosua berkata, sekarang silakan pilih, aku masih memimpin kamu. Tetapi untuk beribadah itu pilihanmu. Tetapi Yosua sendiri sebagai pemimpin, Yosua adalah pemimpin yang baik, pemimpin yang jadi teladan di sepanjang hidupnya ketika dia memimpin orang Israel. Dan dia berkata, sekalipun misalnya kamu semua tidak beribadah kepada Tuhan, aku dan keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Itu satu komitmen seorang pemimpin yang menjadi contoh, yang menjadi teladan yang luar biasa, saudara. Dan atas arahannya itu, maka akhirnya orang Israel berkata di ayat 16, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Akhirnya orang Israel yang sedang dinasehati oleh Yosua juga semuanya akhirnya berkata bahwa jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Saudara, yang saya rindu kita belajar adalah alasannya. Artinya Yosua mengambil komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Kemudian orang Israel pun akhirnya mengambil komitmen yang kuat untuk beribadah dengan tekun di hadapan Tuhan. Lalu kemudian ada alasan sehingga akhirnya komitmen mereka besar untuk beribadah kepada Tuhan. Itu ada di ayat 17. Di mana di sana dikatakan setelah mereka mengambil komitmen beribadah kepada Tuhan, dikatakan ayat 17, sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Yang pertama, saudara, alasan orang Israel harus beribadah dengan kualitas ibadah yang baik di hadapan Tuhan, sesuai dengan dituntut firman Tuhan. Takut akan Tuhan, tulus, ikhlas, dan setia. Mereka harus memiliki ibadah yang seperti itu dengan komitmen yang kuat. Kenapa, saudara? Karena Tuhanlah yang membebaskan.
Dan ketika mereka hidup beribadah dalam perjalanan hidup mereka, mereka terus mengalami pembebasan dari Tuhan, mulai dari tanah Mesir. Dan kemudian dalam perjalanan mereka, kemudian mereka masuk ke tanah Kanaan. Pembebasan demi pembebasan, pembebasan demi pembebasan dikerjakan oleh Tuhan ketika mereka hidup beribadah. Saudara, hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa setiap kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk beribadah. Kenapa? Karena Tuhanlah pembebas kita. Dialah yang membebaskan saudara dari belenggu dosa. Tidak ada yang lain. Tidak ada pribadi yang lain yang sanggup membebaskan saya dan saudara dari dosa. Dialah yang membebaskan kita dari keterikatan. Dialah yang membebaskan kita dari masalah, pergumulan dan sebagainya. Dan bukan hanya Dia telah melakukan pembebasan, hari ini pun Dia sedang melakukan pembebasan demi pembebasan. Dan kalau kita tetap hidup beribadah ke depan pun, kita akan terus mengalami pembebasan yang dikerjakan oleh Tuhan. Maka hari ini saya menegaskan kepada saudara bahwa hiduplah beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan, dengan tulus ikhlas, dengan kesetiaan. Karena Dialah yang telah membebaskan saudara. Dia yang hari ini terus membebaskan saudara, dan ke depan pun Dia yang akan terus membebaskan saudara dari segala masalah persoalan yang saudara tanggung di dalam kehidupan saudara. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya sudah melihat begitu banyak anak-anak Tuhan yang mengalami pembebasan. Hari ini mereka beribadah dengan sungguh. Kenapa? Karena Tuhanlah yang telah membebaskan mereka. Saudara, ada seorang ibu yang latar belakangnya adalah dukun. Dan kemudian selama ibu ini jadi dukun, begitu banyak orang yang berobat kepada dia. Dari berbagai daerah datang untuk berobat kepada dia. Karena melalui praktek perdukunan yang dia lakukan, menurut ceritanya bahwa begitu banyak orang juga yang mengalami manfaat dari itu. Tetapi sebenarnya ibu ini mengalami penderitaan. Dan kita juga tahu bahwa semuanya itu sebenarnya tipuan iblis juga bagi pasien-pasiennya. Lalu satu kali, singkat cerita, karena anak-anak dari ibu ini sudah beribadah bersama dengan saya di gereja yang saya gembalakan, satu kali akhirnya kami ajak dia beribadah, dan akhirnya dia datang beribadah. Dan kemudian saya lakukan pemuritan, dan akhirnya dia dibebaskan dari pengaruh kuasa kegelapan. Dia dibebaskan dari perdukunannya. Praktek-praktek perdukunannya semua dibuang dan dia bebas. Dan setelah bebas, saudara, dia berkata, sangat bersyukur aku. Dulu begitu banyak orang berobat kepada dia. Satu kebanggaan mungkin bagi banyak orang. Dari mana-mana orang-orang kaya berobat kepada dia. Tetapi ternyata dia mengalami penderitaan. Dan akhirnya dia datang ke gereja dan dia mengalami pembebasan. Oleh karena kuasa Tuhan, melalui pemuritan dia dibebaskan. Dan hari ini dia sungguh-sungguh ke gereja bersama dengan anak-anaknya. Bahkan mereka terlibat pelayanan semua bersama dengan ibu ini juga. Mereka begitu rajinnya. Kenapa? Karena ibu ini menyadari dan mengalami pembebasan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan. Saudara, hari ini apakah saudara mengalami pembebasan dari Tuhan? Kalau saudara belum mengalami pembebasan dari Tuhan, mari koreksi ibadah saudara. Orang yang beribadah kepada Tuhan dengan sungguh, takut Tuhan, tulus, ikhlas, dan setia, saudara pasti akan mengalami pembebasan. Karena mulai dari umat Tuhan, orang Israel, kita sudah melihat mereka dibebaskan untuk beribadah kepada Tuhan. Dan dalam perjalanannya mereka juga mengalami pembebasan karena mereka beribadah kepada Tuhan. Dan pada akhirnya juga mereka terus dibebaskan ketika mereka beribadah kepada Tuhan, ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Demikian juga dalam hidup kita. Kita sudah dibebaskan. Ada begitu banyak mungkin pengalaman-pengalaman pembebasan yang kita alami dalam hidup kita. Kita pun sedang dibebaskan. Hari ini ada masalah, tantangan, persoalan yang saudara hadapi dalam hidup saudara. Percayalah bahwa Tuhan yang akan membebaskan saudara dari semuanya itu. Yang saudara harus lakukan adalah tetap beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Dia, tulus, ikhlas, dan dengan penuh kesetiaan. Dan ke depan pun kita akan bersama-sama terus mengalami pembebasan dari Tuhan, saudara. Itu yang pertama. Alasan kita harus hidup beribadah adalah karena Tuhanlah pembebas.
Dia yang telah membebaskan, Dia sedang membebaskan, dan Dia terus akan membebaskan setiap kita yang hidup beribadah kepada Dia. Lalu kemudian yang kedua, masih ayat 17 saudara. Sebab Tuhan Allah kita dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Alasan kita harus hidup beribadah kepada Tuhan saudara, karena Tuhan Allah itu berkuasa. Dia sanggup melakukan mujizat, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Hiduplah beribadah kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, dengan takut akan Dia, dengan setia. Maka saudara akan menyaksikan perbuatan ajaib yang Dia kerjakan dalam hidup saudara. Saudara, di akhir zaman ini kita butuh kuasa Tuhan untuk mengalahkan tipu daya muslihat iblis. Iblis sedang keras-kerasnya bekerja untuk menyesatkan sebanyak mungkin manusia. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu kuasa Tuhan. Dan untuk kita mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat itu, kita harus hidup beribadah dengan benar. Allah itu adalah Allah yang melakukan tanda-tanda mujizat. Saudara, adakah saudara sudah pernah mengalami mujizat Tuhan yang Dia kerjakan dalam hidup saudara? Saya mengalami begitu banyak mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan saya, saudara. Dan ketika aku menyaksikan mujizat itu, ketika aku mengingat mujizat itu, maka tidak ada alasan lagi untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Saya melihat mujizat bagaimana saya merintis gereja dan Tuhan memberkati dan memenangkan begitu banyak jiwa. Bahkan dari antara jiwa-jiwa itu ada banyak dukun-dukun yang bertobat, ada banyak orang-orang yang dari latar belakang yang begitu rusaknya akhirnya bertobat. Itu mujizat, saudara. Bahkan dalam kehidupan saya pribadi, saya menyaksikan bagaimana masalah, persoalan, penyakit yang parah dan sebagainya. Aku lihat mujizat Tuhan. Dan bagaimana gereja kecil di desa ini akhirnya berpengaruh bagi satu daerah di desa ini. Aku lihat mujizat Tuhan. Itu sebabnya tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Tuhan dengan benar. Karena Dia Allah yang melakukan mujizat. Dan kalau saya dan saudara rindu kita terus mengalami mujizat di sepanjang hidup kita, hiduplah beribadah, maka hari ini pun mujizatnya sedang bekerja. Hiduplah beribadah dengan benar, maka ke depan pun saudara akan terus menyaksikan mujizat Tuhan. Karena Dialah Allah yang melakukan mujizat bagi setiap anak-anaknya. Adakah saudara hari ini membutuhkan mujizat terjadi dalam hidup saudara? Hiduplah beribadah kepada Tuhan dengan benar, yaitu dengan tulus ikhlas, dengan takut Tuhan, dan dengan setia. Maka Tuhan akan mengerjakan mujizat demi mujizat di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, yang ketiga, masih di ayat yang ke-17, bagian terakhir dikatakan, dan yang telah melindungi kita di sepanjang jalan yang kita tempuh. Dan di antara semua bangsa yang kita lalui, Tuhan telah menghalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Satu lagi yang disadari oleh orang Israel adalah bahwa mereka telah dibebaskan dari cengkraman musuh. Mereka dilindungi dari cengkraman musuh. Karena mereka bangsa yang kecil, saudara. Sedangkan yang mereka hadapi adalah bangsa Kanaan. Di sepanjang jalan mereka telah menghadapi bangsa-bangsa yang besar. Tetapi mereka telah mengalami kemenangan, padahal mereka bangsa yang kecil. Kenapa, saudara? Karena Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang berperang bagi mereka. Sehingga akhirnya mereka berkata bahwa kami pun akan beribadah kepada Tuhan, karena kalau bukan karena Tuhan kami akan binasa. Kami ada sekarang karena kemurahan Tuhan yang telah melindungi kami sampai saat ini, sampai di tempat ini, semuanya oleh karena perlindungan Tuhan. Saudara, hari ini kalau kita merenung keberadaan kita, hidup kita, semuanya adalah anugerah Tuhan.
Kita ada sebagaimana kita ada hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Dan atas kesadaran itu seharusnya kita berkata seperti orang Israel berkata pada waktu itu, kami harus beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah membebaskan kami. Bangsa yang kecil yang tidak mungkin masuk ke tanah Kanaan, menguasai Kanaan, tetapi karena Tuhan yang berperang, akhirnya mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Saudara, saya pribadi hari ini ada sebagaimana saya ada. Saya begitu sadar semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya komitmen saya untuk hidup melayani Tuhan itu begitu kuat. Komitmen saya untuk terus memberitakan Injilnya selagi masih ada waktu itu begitu kuat. Kenapa saudara? Karena berkali-kali dalam kehidupan saya mengalami bahaya, tetapi Tuhan membebaskan. Di masa kecil saya mengalami satu musibah, di mana melalui musibah itu lambung saya semuanya bermasalah. Ada pendarahan di dalam usus saya, dan kemudian pada waktu itu dokter-dokter tidak berani menangani, malah dibawa ke beberapa rumah sakit, tapi mereka semua menolak. Sampai akhirnya dibawa ke Medan, dari kampung dibawa ke Medan. Akhirnya dokter diskusi, mereka mau menangani, tetapi mereka kasih tahu ke bapak saya dan ibu saya bahwa harapannya kecil. Tapi sekalipun dokter berkata harapannya kecil, yang terjadi adalah saya diselamatkan. Musibah yang lain lagi, saudara, saya mengalami kebakaran di seluruh wajah saya dan kepala saya. Kalau saya ingat peristiwa kebakaran itu, betapa mengerikannya, saudara. Semua hampir ludes terbakar. Tetapi hari ini aku lihat semuanya baik. Wajah saya sekalipun semuanya terbakar, semuanya baik, tidak ada cacat di sana. Betapa dahsyat Tuhan yang melindungi. Itu sebabnya hari ini, saudara, aku berkata, aku akan hidup beribadah dan terus memberitakan Injilnya. Terus akan melayani Dia, karena Dia Allah yang telah melindungi dan melindungi lagi. Ada begitu banyak peristiwa di mana Tuhan menyatakan perlindungannya di dalam hidupku. Dan hari ini kalau saudara merenungkan kehidupan saudara, mungkin saudara pun sedang diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhanlah yang telah melindungi saudara, membebaskan saudara, menyelamatkan saudara dari peristiwa-peristiwa yang mengerikan yang pernah saudara alami dalam hidup saudara. Dan atas semuanya itu, ketika orang Israel menyadari juga dalam perjalanan mereka ke Kanaan, mereka bangsa kecil, yang mereka hadapi adalah bangsa yang besar, tapi Tuhan membebaskan dan melindungi mereka. Atas semuanya itu mereka berkata, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini, saudara, seharusnya kita juga berkata demikian. Hari ini coba ingat ke belakang apa yang saudara alami dalam kehidupan saudara. Dan atas pengalaman itu, apa yang saudara kerjakan selama ini, sebesar apa komitmen saudara untuk beribadah atas semua yang dikerjakan oleh Tuhan, atas semua yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Saudara, seringkali kita mengalami hal-hal besar, kita mengalami perkara besar, tetapi reaksi kita tidak sebanding dengan besarnya pengalaman dahsyat yang kita alami oleh karena Tuhan membebaskan dan meluputkan kita. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita sudah belajar bahwa di dalam kehidupan kita harus beribadah dengan cara yang benar, di mana di ayat 14 dikatakan cara ibadah yang benar adalah cara ibadah yang disertai takut akan Tuhan, cara ibadah yang disertai dengan ketulusan dan keikhlasan, dan cara ibadah yang disertai kesetiaan. Itulah ibadah yang dituntut oleh Yosua kepada umat-umat Tuhan untuk mereka lakukan di hadapan Tuhan. Dan alasan umatnya harus beribadah kepada Dia dengan cara yang benar, saudara, adalah karena Dialah yang telah membebaskan umatnya dan menuntun umatnya. Bukankah Tuhan telah membebaskan kita, saudara, dari belenggu maut? Bukankah yang Tuhan telah membebaskan saudara dari sengsara masa lalu, dari penderitaan dan sebagainya setelah saudara hidup mengiring Tuhan? Ada berapa banyak pembebasan, ada berapa banyak perkara besar yang Tuhan kerjakan untuk membebaskan saudara dari belenggu, dari persoalan, dari masalah, dari penyakit dan sebagainya.
Dan itulah alasan kita harus hidup beribadah, karena Tuhanlah yang membebaskan. Dan yang kedua, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat. Ayat 17 kembali saudara. Dia Allah yang telah melakukan mujizat. Ada berapa banyak mujizat yang telah saudara alami dalam hidup saudara. Dan atas mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan itu seharusnya kita hidup beribadah dengan benar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, karena Allah yang telah melindungi. Kalau dilihat dari situasi keadaan orang Israel seharusnya binasa oleh karena musuh-musuh mereka. Tapi karena Allah yang ikut campur tangan, mereka selalu dibebaskan dan diberi kemenangan. Dan atas semuanya itu mereka berkata, jauhlah daripada kami beribadah kepada Allah lain. Kami akan beribadah hanya kepada Tuhan. Bukankah itu juga yang kita alami dalam hidup kita saudara? Tuhan membebaskan kita, Tuhan melakukan mujizat dalam hidup kita, dan Tuhanlah yang telah melindungi kita sampai detik ini. Dan atas semuanya yang kita alami itu dalam hidup kita, biarlah hari ini kita menyerahkan hidup kita untuk beribadah. Kita hidup menjalani hidup kita dengan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar, yaitu dengan takut Tuhan, tulus, ikhlas, dan setia. Puji Tuhan saudara. Mari kita jalani sisa hidup kita dengan beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar dan dengan alasan yang benar. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Kuatkan ibadah saudara di hadapan Tuhan dengan cara yang benar, dan raih janji-janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, di mana di dalam firman-Mu diarahkan kepada kami untuk kami beribadah dengan cara yang benar. Firman-Mu mengajar kami untuk beribadah dengan cara yang benar, yaitu dengan takut Tuhan, dengan tulus ikhlas, dan dengan setia. Dan kami juga harus beribadah dengan alasan yang benar. Kami sadar bahwa Engkaulah yang telah membebaskan. Engkaulah yang telah membebaskan kami dari belenggu maut, membebaskan kami dari belenggu dosa, membebaskan kami dari masalah-masalah kehidupan kami. Seharusnya kami beribadah kepada Tuhan. Engkaulah yang telah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan kami. Seharusnya kami beribadah kepada Tuhan. Dan Engkaulah yang telah melindungi kami sampai kami ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Itu sebabnya kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Malam hari ini kami belajar cara beribadah dan alasan beribadah, dan kami mau terapkan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari naikkan segala permohonan saudara. Kita sepakat di hadapan Tuhan terhadap apa yang saudara rindukan, tentang pergumulan, tentang masalah dan persoalan yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Percayalah saudara bahwa Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang besar. Allah kita sanggup melakukan mujizat. Apapun dan bagaimanapun situasi kehidupan yang sedang saudara hadapi saat ini, Allah peduli, Allah sanggup, dan Dia rindu melakukan perkara besar dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Datang kepada Dia dengan iman yang benar, percaya tiada yang mustahil bagi Dia, dan tetap bertekun berdoa. Mungkin saudara sudah sekian lama berdoa dan berseru kepada Tuhan, tetapi sampai saat ini saudara belum melihat jawaban dari doa-doa saudara. Tetaplah berdoa saudara, tetaplah berdoa. Ketuklah terus pintu itu sampai tiba waktu Tuhan, waktu yang terbaik, waktu yang paling tepat. Di sana Dia akan menolong, menyatakan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan menaikkan doa-doa secara umum untuk setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini, saya rindu saudara berdoa secara khusus terhadap segala kerinduan saudara, beban saudara, masalah saudara, apapun yang saudara rindu untuk naikkan kepada Tuhan saat ini. Saya rindu saudara, mulai saat ini saudara ungkapkan di hadapan Tuhan, dan saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu, jeritan hati anak-anak-Mu. Apa yang menjadi kerinduan mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka,
Saat ini mereka datang kepada Tuhan. Mereka datang berseru kepada Tuhan. Mereka datang memohon kepada Tuhan. Tuhan, Engkau kiranya yang bekerja dalam segala kerinduan mereka. Engkau kiranya bertindak dalam segala kerinduan mereka. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Wujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada mereka saat ini yang sedang berbeban berat, yang sedang menaikkan memohon, kuasa-Mu menjamah mereka, mengangkat segala beban mereka. Tuhan kiranya bertindak. Ulurkan tangan-Mu, jamah mereka. Ulurkan tangan-Mu, angkat segala beban dan persoalan yang menindih kehidupan mereka. Berikan kelegaan bagi anak-anak-Mu. Bebaskan anak-anak-Mu dari segala beban berat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi setiap orang yang datang kepada Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini datang kepadamu membawa beban berat mereka. Engkau Allah yang memberi kelegaan bagi mereka. Dalam nama Yesus, anak-anak-Mu yang memohon campur tangan-Mu atas masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi. Mungkin saat ini ada pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Engkau Allah yang memberi jalan keluar. Engkau Allah yang menolong anak-anak-Mu. Bahkan sekalipun masalah itu sepertinya tidak ada jalan keluar, di dalam Engkau tetap ada jalan keluar bagi anak-anak-Mu. Sekalipun masalah itu kelihatannya begitu mustahil, tetapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Sekalipun mungkin saat ini masalah yang mereka hadapi sepertinya tidak mungkin untuk diselesaikan, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Engkau Allah yang campur tangan, menyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang sanggup untuk mewujudkan segala kerinduan, untuk mengangkat segala beban anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang sedang mengalami sakit. Percayalah saudara, apapun penyakit yang sedang saudara alami saat ini, Allah kita sanggup untuk menyembuhkan saudara. Allah kita berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Kalau dulu Dia menyembuhkan yang sakit, orang buta pun melihat, orang lumpuh berjalan. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan perkara yang besar. Hari ini pun Dia tetap sanggup melakukan mujizat dan menyembuhkan setiap saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan segala penyakit yang sedang saudara alami saat ini. Angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Biarkan tangan Tuhan terulur untuk menjamah saudara dan menyembuhkan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa, dalam segala sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Bapa yang baik, kami kenal Engkau sebagai dokter di atas segala dokter. Kami kenal Engkau sebagai tabib di atas segala tabib. Kami kenal Engkau sebagai Allah yang menyembuhkan segala penyakit kami. Bapa yang baik, Engkau mati di kayu salib sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Saat ini Bapa, bersama dengan anak-anak-Mu kami datang kepadamu dalam segala masalah penyakit yang sedang mereka hadapi. Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang melakukan mujizat, Engkau Allah yang melakukan perkara yang besar untuk mengerjakan kesembuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kerjakan mujizat-Mu, angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Angkat segala penyakit dan sembuhkan mereka. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit. Ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh yang sakit saat ini, dan kerjakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, tiada yang mustahil bagi Allah kami di dalam nama
nama Tuhan Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan yang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, mujizat masih ada. Segala penyakit kanker dalam tubuh anak-anak-Mu dicabut dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa penyakit kanker dalam nama Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengidap penyakit kanker ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami diabetes dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Allah dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu Bapa yang sedang mengalami sakit kanker, yang sedang mengalami sakit diabetes. Anak-anak-Mu yang mungkin saat ini mengalami sakit kolesterol dalam nama Yesus, di mana mereka hyperkolesterol dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, jamah, kerjakan kesembuhan dan normalkan kolesterolnya dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang begitu banyak juga memohon kesembuhan untuk sakit asam lambung dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sakit asam lambung. Nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Jamah pencernaan anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan bagi mereka. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami gagal ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami cuci darah. Bapa di sorga, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang sanggup untuk menormalkan kembali ginjal yang sedang mengalami kegagalan saat ini. Dalam nama Yesus, pulihkan fungsi ginjal yang sakit saat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Saat ini kami juga berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, netralkan ya Tuhan, normalkan tensi mereka di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah melakukan dan mengerjakan mujizat dalam kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, mungkin saat ini ada penyakit yang belum disebutkan yang sedang saudara alami. Mari naikkan kepada Tuhan apapun penyakit itu, sebutkan, naikkan di hadapan Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan saudara. Saat ini Bapa di sorga, apapun penyakit yang sedang dipanjatkan anak-anak-Mu, yang sedang mereka naikkan di hadapan-Mu, mohonkan kesembuhan daripada-Mu, dalam nama Yesus, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat, Tuhan kiranya yang mengerjakan kesembuhan, Tuhan kiranya yang mengerjakan perkara besar dalam kehidupan anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini mungkin ada saudara yang mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan ketika saudara didoakan. Mari saksikan di hadapan Tuhan. Saksikan kepada anak-anak Tuhan. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya anak-anak Tuhan yang lain juga dikuatkan. Ceritakan itu kepada keluarga saudara, kepada sahabat-sahabat saudara, bahwa Allah kita ajaib dan sanggup mengerjakan kesembuhan bagi orang-orang yang memohon kepada Dia, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu juga berdoa bagi keluarga-keluarga saudara yang mengalami sakit. Mungkin ada anggota keluarga saudara yang sakit, orang tua, suami, istri, anak-anak, atau siapapun yang sedang mengalami sakit keluarga saudara saat ini. Mari kita berdoa, panjatkan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu yang mungkin mereka mengalami sakit saat ini.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat, termasuk bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada orang tua yang sakit, sembuhkan. Kalau ada suami yang sakit, sembuhkan. Kalau ada yang istri yang sakit, sembuhkan. Kalau ada anak-anak yang sakit, sembuhkan Tuhan. Kalau ada sanak saudara yang sakit, kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga kami, sembuhkan keluarga kami yang sakit, sehingga kami semua bisa bersukacita dalam damai sejahtera dan kesehatan yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, setiap kami yang ada saat ini, setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan hari ini, Bapa yang baik, berikan selalu kami kesehatan. Bapa, Tuhan memberkati tubuh kami, memberkati hidup kami, supaya kami tetap tinggal dalam kesehatan yang daripada Tuhan, tetap dipenuhi oleh kesehatan yang daripada Tuhan. Kami mengalami kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kesehatan menjadi bagian setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi ekonomi saudara. Mungkin karena kondisi ini ada saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan mungkin saudara ada yang sudah dililit oleh hutang. Saat ini saya rindu menopang saudara di dalam doa untuk pemulihan ekonomi saudara. Mari datang berseru kepada Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi. Saat ini kami datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Majukan, angkat ya Tuhan ekonomi anak-anak-Mu kepada tingkat yang lebih baik. Majukan dan kembangkan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ketika ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik, kebutuhan hidup mereka tercukupi, kerinduan-kerinduan mereka tercukupi. Bahkan ketika Engkau semakin memberkati mereka, mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Khususnya ketika Engkau memberkati ekonomi anak-anak-Mu, mereka bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang terlilit hutang. Tuhan yang campur tangan sehingga mereka mendapatkan jalan keluar untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, hamba berdoa, berkati segala usaha, pekerjaan dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mengangkat keadaan ekonomi mereka menjadi semakin baik. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka, berkati pekerjaan mereka. Mungkin dalam situasi dan kondisi seperti ini Tuhan, begitu sulit untuk menjalankan bisnis, usaha dan sebagainya. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau tetap mampu memberikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu untuk kemajuan bisnis, pekerjaan, usaha mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati segala pekerjaan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati profesi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang pegawai, baik itu PNS atau yang lain yang berprofesi sebagai pegawai. Tuhan campur tangan, Tuhan membela, Tuhan memberkati anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, ajar mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Dan biarlah Tuhan yang campur tangan sehingga mereka bisa dipromosikan menjadi lebih baik dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan dalam bidang apapun yang mereka bekerja. Tuhan bekerja, Tuhan bertindak, Tuhan berkarya di dalam kehidupan anak-anak-Mu para buruh ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup bekerja, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Berkati juga ya Tuhan para medis ya Bapa, saat ini dalam situasi pandemi seperti ini, mereka membutuhkan campur tangan Tuhan untuk memberi mereka daya tahan tubuh yang kuat. Tuhan campur tangan, berkati para medis ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar ya Tuhan bagi kehidupan para medis. Jaga lindungi mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian. Bahkan saat ini, apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, yang belum disebutkan di dalam doa ini, biarlah Tuhan yang memberkati setiap profesi anak-anak Tuhan. Tuhan campur tangan dalam hidup mereka, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saya juga teringat akan keharmonisan keluarga-keluarga saudara, karena saat ini keluarga itu yang terpenting saudara. Keharmonisan keluarga adalah suasana sorga yang bisa kita alami di tengah-tengah keluarga kita. Saya mau berdoa untuk keharmonisan keluarga saudara. Mari serahkan keluarga saudara kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati keluarga anak-anak-Mu, suami, istri, anak-anak. Berkati mereka ya Tuhan. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, keluarga anak-anak Tuhan menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang diberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, kita telah menaikkan segala doa permohonan kita kepada Tuhan, segala pergumulan saudara kepada Tuhan. Percaya Tuhan sanggup mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Saya rindu saat ini saudara, kita naikkan syukur, kita naikkan pujian bagi Tuhan dengan penuh iman bahwa Allah yang menjawab doa-doa kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami percaya mujizat-Mu terjadi bagi anak-anak-Mu. Terima kasih, kami naikkan syukur bagi-Mu atas campur tangan-Mu. Kami puji sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau atas segala kebaikan-Mu, atas segala campur tangan-Mu. Kami puji sembah tinggikan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Syukur bagi-Mu Bapa, syukur bagi-Mu. Terima kasih, kami percaya mujizat Tuhan telah dikerjakan. Kami percaya mujizat Tuhan dinyatakan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, kita juga akan gunakan kesempatan ini untuk berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami tercinta. Kami mengasihi bangsa ini, kami rindu bangsa ini dilawat oleh Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan jiwa-jiwa di bangsa ini. Nyatakan kuasa-Mu, selamatkan jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini ya Tuhan. Ada sekitar 260 juta jiwa di bangsa ini. Mereka perlu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka. Anak-anak-Mu ya Tuhan, di bangsa ini jadikan jadi terang-Mu, jadikan jadi saksi-Mu ya Tuhan. Hamba-hamba-Mu di bangsa ini, jadikan semuanya jadi saksi terang Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa. Pakai semua anak-anak-Mu, pakai hamba-hamba-Mu untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati organisasi-organisasi gereja, berkati yayasan-yayasan Kristen, berkati semuanya ya Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa dalam nama Yesus. Berkati gereja-gereja lokal, baik dari kota sampai ke desa. Berkati semuanya Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Biarlah gereja Tuhan menjadi saksi dan terang Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat pemulihan bangsa kami.
Berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Biar ekonomi bangsa kami semakin bertumbuh dan semakin maju. Sekalipun ada begitu banyak kesulitan untuk memajukan ekonomi di masa pandemi ini, tetapi Tuhan yang menolong sehingga ekonomi bangsa kami bisa terus berkembang dan maju. Keamanan di bangsa ini juga Tuhan tolong. Biar keamanan bangsa ini bisa dijamin oleh Tuhan. Kami hidup penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan keadaan politik bangsa ini. Ajar semuanya untuk matang berpolitik demi kemajuan bangsa dan negara. Bapa yang baik Tuhan, campur tangan sehingga segala keegoisan bisa disingkirkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat para pemerintahan kami. Berkati dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, para camat ya Tuhan, kepala desa, lurah, kepala lorong, sampai jajaran terendah Tuhan. Berkati semua dalam nama Yesus. Ajar semuanya mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ajar mereka bertanggung jawab demi kebaikan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati para pemerintahan kami, jamah lawat, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa ini. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang campur tangan bagi bangsa kami tercinta. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami yang tercinta. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami bagi bangsa ini. Tuhan yang mendengar kami, Tuhan yang menjawab kami, Tuhan yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala pujian, kami naikkan segala pengagungan kepadamu ya Tuhan. Engkau Allah yang telah mendengarkan doa kami, dan Engkau Allah yang akan menjawab doa kami, dan tiada yang mustahil bagimu Bapa. Kami percaya mujizat Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan, kami percaya campur tangan Tuhan sedang nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan segala puji hormat bagi Tuhan, dan dengan penuh iman kami berdoa dan kami terima jawaban doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video ini saudara sudah mendengarkan firman Tuhan, saudara sudah didoakan, dan saya percaya saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan saudara juga diberkati ketika saudara didoakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya saudara rindu terus diberkati melalui channel renungan ini saudara. Kalau saudara rindu terus diberkati, maka silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap jam 7 malam saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video baru diposting di channel ini saudara. Jika saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.